Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Razak Afandi dengan NIM 21060211030 dari kelas Biologi A Fakultas Sains dan Teknologi. PowerPoint ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Munirul Abidin, MAG. Topik yang saya bahas kali ini yaitu perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara di wilayah minoritas Mindanao di Filipina Selatan. Bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat. Latar belakang, Islam masuk ke Asia Tenggara melalui proses damai selama berabad-abad. Sebaliknya, Islam masuk melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, dan asimilasi komunitas Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat adat. Kita tidak bisa menjelaskan dinamika masyarakat Islam secara utuh tanpa melibatkan masyarakat yang ada di Asia Tenggara sendiri. Sebagaimana kita tidak bisa menjelaskan Asia Tenggara tanpa melibatkan dinamika Islam yang ada di sepanjang sejarah negara-negara di wilayah ini. Meski ada pertikaian etnis dengan agama, agama dengan agama, dan etnis dengan etnis terus berlanjut, wilayah ini telah dikenal sebagai wilayah yang menghasilkan masyarakat yang fleksibel, yang bertindak. Minoritas sendiri yaitu suatu kelompok masyarakat yang sejarahnya tidak tertulis, kondisi keberadaannya tidak diketahui dengan baik, dan aspirasi serta cita-citanya tidak diapresiasi. Filipina Selatan merupakan salah satu kategori minoritas Muslim yang dikenal dengan bangsa Moro. Filipina sendiri merupakan salah satu wilayah yang ada di Asia Tenggara yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam Melayu. Mengingat wilayahnya yang terletak dekat dengan Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Filipina justru sebaliknya, yaitu masyarakat mayoritas beragama Kristen. Terbentuknya minoritas Muslim di Filipina karena hanya sebagian kecil dari penduduk yang beragama Islam, sekitar 10%. Itu pun hanya di beberapa wilayah dan dianggap wilayahnya berbahaya oleh pemerintah Filipina. Dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan? Yang kedua, bagaimana penyelesaian konflik minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan? Kita juga dapat mengambil tujuan yaitu untuk mengetahui minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui penyelesaian konflik minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan. Adapun manfaat berdasarkan topik tersebut, ada manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan informasi tentang minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai penyelesaian konflik minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan. Adapun manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Yang kedua, bagi pembaca untuk memberikan referensi sebagai media pembelajaran. Bab 2, pembahasan. Minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan. Filipina sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.109 pulau tropis dengan luas total sekitar 29.629 hektar. Mayoritas Muslim Filipina sendiri tinggal di Filipina Selatan, terutama di Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu. Menurut sensus tahun 1990, sekitar 19% dari penduduk di Mindanao beragama Islam. Filipina sendiri tergolong negara yang miskin.
Islam masuk ke Filipina sekitar abad ke-13 di Sulu, Filipina Selatan. Islam masuk ke Filipina pada tahun 1210 oleh pedagang Arab dan penyebar Islam. 300 tahun Islam masuk 300 tahun sebelum masuknya Kristen Katolik ke Filipina melalui penjajahan. Islam di Filipina hanya berkembang di Pulau Mindanao. Kedatangan orang-orang Spanyol pada tahun 1565 ke negara Filipina untuk mendirikan koloni bernuansa Kristen, kemudian berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial dan budaya Filipina. Berbagai konflik antara kelompok Muslim dan kolonial Spanyol tak terelakkan, seperti yang terjadi di Sulu, Mindanao, dan Buayan yang biasa dikenal dengan Perang Moro. Penyebab konflik dari Filipina Selatan sendiri tidak hanya karena faktor ekonomi dan politik saja, tetapi juga terkait dengan persaingan pengaruh antar agama. Pada tahun 1898, Spanyol mengalihkan kekuasaan di Filipina ke Amerika dengan harga sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1946, kekuasaan juga dialihkan kepada pemerintah utara. Kemudian pada tahun 1916, pemerintahan Filipina diberi kekuasaan legislatif untuk menguasai tanah Moro. Pada tahun 1919 dikeluarkan ultimatum oleh pemerintah bahwa seluruh tanah di Filipina adalah milik negara. Kemudian pada tahun 1944 dibangun sebuah pemukiman secara besar-besaran di daerah Mindanao. Kemudian dibuat sebuah program migrasi dalam jumlah yang besar. Sikap pemerintah ini yang membatasi ruang dan memperlakukan mereka secara tidak adil, membuat mereka tidak percaya kepada pemerintah Filipina Utara dan menolak untuk berintegrasi. Di Filipina Selatan terdapat gerakan separatis sebagai bentuk realisasi ideologi yang memperjuangkan eksistensi minoritas Muslim Moro. Gerakan tersebut antara lain yaitu ada Moro National Liberation Front atau disingkat MNLF dan Moro Liberation Front MILF, dan ada juga kelompok Abu Sayyaf. Moro National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional Moro MNLF adalah suatu gerakan perjuangan radikal yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi Muslim Moro yang berada di Filipina Selatan. Anggotanya sendiri adalah pemuda yang berpendidikan sekuler yang menerima pelatihan. Sebagaimana dinyatakan dalam manifesto MNLF, manifesto atau pernyataan dari pembentukan bangsa Moro ini bertujuan untuk membebaskan diri dari teror dan penindasan penguasa. Kemudian ada penyelesaian konflik minoritas Muslim di Mindanao di Filipina Selatan. Ada urgensi penyelesaian konflik yaitu dari sejumlah konflik yang terjadi di Filipina, khususnya di Filipina bagian selatan, di mana ada masalah berturut-turut dari masa penjajahan Spanyol dan Amerika ke pemerintah Filipina. Karena pemerintah Filipina melanjutkan bekas kolonial yang dipimpin aturan. Dalam penerapannya, konflik yang paling menonjol muncul antara komunitas Muslim Moro di Pulau Mindanao dan Sulu di Filipina Selatan dengan pemerintah Filipina yang mayoritas beragama Kristen. Konflik ini terjadi karena masyarakat Muslim Moro tidak mau menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh penjajah dan Filipina sendiri. Keadaan konflik di Filipina Selatan menarik perhatian negara-negara Islam, terutama di bagian Timur Tengah. Oleh karena itu, pemerintah Filipina memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Filipina Selatan. Dalam menanggapi konflik tersebut, pemerintah Filipina melakukan dua cara, yaitu kebijakan konsiliasi dan pembangunan wilayah. Kemudian ada Perjanjian Tripoli tahun 1976. Pada akhir tahun 1976, Imelda Romualdez Marcos mengadakan pembicaraan di Tripoli, Libya dengan Kolonel Gaddafi untuk menyelesaikan masalah Muslim Moro di Filipina Selatan. Perundingan antara kedua belah pihak tersebut menghasilkan Perjanjian Tripoli atau Tripoli Agreement yang ditandatangani pada tanggal 23 Desember 1976.
Salah satu hasil dari Perjanjian Tripoli yaitu adanya 2 pemerintahan daerah otonom yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF pada tanggal 23 Desember 1976. Puncak perjuangan masyarakat Muslim Moro pada tahun 1976 adalah penandatanganan Perjanjian Tripoli antara pemerintah Filipina dengan gerakan MNLF. Dari kesepakatan tersebut, pemerintah Filipina memberikan pemerintahan sendiri kepada komunitas Muslim Moro. Namun, Perjanjian Tripoli akhirnya ditolak oleh pemerintah dan membuat komunitas Muslim Moro kecewa. Kemudian ada resolusi Kongres Filipina kemudian ada resolusi Kongres Islam Filipina tahun 1981. Kongres Islam di Filipina diadakan di Manila pada tanggal 30 April sampai Mei 1981 untuk mendiskusikan kesadaran Islam bagi solidaritas dan kerujukan nasional. Tujuan dari diadakannya kongres tersebut oleh Musapil atau Muslim Association of the Philippines, yaitu untuk mengungkapkan keluhan yang dialami orang-orang Islam, dan dari kongres tersebut dihasilkan resolusi-resolusi. Yaitu ada resolusi yang pertama adalah menginformasikan kepada pemerintah Filipina dan ICFM atau Konferensi Islam Mengerti Luar Negeri bahwa Muslim Filipina menerima ketentuan Perjanjian Tripoli sebagai pedoman untuk membangun otonomi di Filipina Selatan. Resolusi kedua yaitu menyerukan kepada ICFM untuk mendesak pemerintah Filipina dan gerakan MNLF untuk melanjutkan negosiasi Perjanjian Tripoli. Resolusi ketiga yaitu memberikan Musapil kuasa untuk bertindak di dalam dan di luar negeri, khususnya sebagai juru bicara Muslim Filipina untuk kepentingan Muslim Moro. Bagi Muslim Moro untuk mengungkapkan keprihatinan mereka dan kebutuhan yang mereka rasakan terhadap pemerintah Filipina dan lembaga internasional. Resolusi keempat yaitu memberi wewenang kepada Musapil untuk mengirim utusan ke Konferensi Menteri Luar Negeri Islam ICFM pada Juni 1981 di Baghdad, Irak, untuk mendesak Muslim Filipina menemukan solusi yang cepat, adil, dan merata, dan perdamaian untuk masalah mereka. Resolusi yang kelima yaitu membahas masalah pengungsi dan menyerukan ICFM untuk memobilisasi lembaga bantuan yang telah dibentuk untuk Muslim Filipina. Salah satu resolusi dari pertemuan yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1974. Resolusi yang terakhir yaitu resolusi ke-6, menyerukan kepada ICFM untuk memulihkan gencatan senjata yang tertuang dalam Perjanjian Tripoli tahun 1976. Selain itu, implementasi undang-undang baru tentang sistem peradilan syariah dan pemantapan pemerintahan otonom di wilayah 9 dan 12 dengan membuat seperangkat aturan undang-undang. Hambatan untuk mencegah perundingan tersebut dalam menyelesaikan konflik adalah perpecahan gerakan MNLF pada tahun 1979 karena perbedaan ideologi dan interpretasi pelaksanaan otonom dalam semangat tokoh-tokoh elit gerakan MNLF, terutama dalam realisasi ide Moro. Kemudian ada Perjanjian Damai tahun 1996. Pada bulan Maret tahun 1985, Presiden Marcos digulingkan oleh kelompok Moro yang bergabung dengan aksi kelompok perlawanan. Kemudian pada tahun yang sama terjadi sebuah resolusi dengan bergolaknya people power yang mengancam akan membuka kompromi dan negosiasi untuk membangun otonomi di Mindanao. Kepemimpinan Marcos kemudian digantikan oleh Aquino sebagai Presiden Filipina. Presiden Aquino membuka perundingan dengan pemimpin gerakan MNLF, yaitu Nurmiswari. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berpuncak pada adopsi proposal yang menjamin otonom penuh untuk Mindanao. Kemudian, Aquino digulingkan karena gencatan senjata yang disepakati sering dilanggar dengan adanya bukti perlawanan antara pemerintah Filipina dan MILF, dan angkatan bersenjata pada masa Aquino ini sangat lemah. Pemerintah Aquino kemudian digantikan oleh Ramos.
yang mana Presiden Ramos melakukan perundingan dengan MNLF, dan hasil dari perundingan tersebut yaitu penandatanganan perjanjian damai pada bulan September 1996. Pada dasarnya, Perjanjian Damai 1996 itu merupakan kelanjutan dari Perjanjian Tripoli yang ada pada tahun 1976. Yang membedakan adalah Perjanjian Damai tahun 1996 dibagi menjadi 2 tahap. Konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Muslim Moro sudah berlangsung lama, yakni kurang lebih selama 24 tahun, dan telah menelan banyak korban jiwa. Namun, dari yang dijelaskan, pemerintah hanya ingin berunding dengan gerakan MNLF saja, dan pemerintah tidak ingin berunding dengan gerakan separatis lainnya seperti MILF atau kelompok Abu Sayyaf, karena gerakan separatis lainnya dianggap oleh pemerintah Filipina sebagai kelompok ekstremis yang tidak mengakui kemerdekaan negara dan kesatuan wilayah Filipina. Kelompok ini menginginkan kemerdekaan negara dan kesatuan Muslim Moro yang terpisah dari pemerintah Filipina. Bab 3 penutup. Dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu akibat dari sikap diskriminatif yang diterima oleh masyarakat Moro sebagai minoritas Muslim di Filipina, muncul gerakan separatis Muslim di Filipina Selatan dari sekelompok kecil mahasiswa dan intelektual pada tahun 1960-an. Masalah yang dihadapi oleh gerakan separatis sendiri yaitu diskriminasi, merosotnya ekonomi atau kemiskinan, dan ketidakadilan pemerintah, terutama ketidakadilan terkait pengusiran Muslim Moro, komunitas dari tanah mereka oleh orang-orang Kristen. Anggotanya adalah pemuda dari pendidikan sekuler yang menerima pelatihan militer di Malaysia. Pandangan gerakan MNLF radikal adalah ingin menginisiasi berbagai perubahan di masyarakat luas. Upaya penyelesaian konflik di Filipina dimungkinkan dengan mengadakan perundingan yang mengarah pada penyelesaian damai. Pada masa pemerintahan Presiden Ramos, diadakan Perjanjian Tripoli yang dicapai pada tahun 1976 di Libya. Selanjutnya, ada upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Aquino dengan penandatanganan Jeddah Rekord. Kemudian ada 18 gencatan senjata yang ditandatangani oleh Peace Agreement Perjanjian Damai pada bulan September 1996 antara pemerintah Filipina dan MNLF yang mewakili Muslim Moro. Berikut beberapa daftar rujukan yang menyusun beberapa materi tadi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.